Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa terbaik untuk wargi Dahlia semuanya. Semoga Allah Rabbul Alamin menetapkan kita berada dalam kebaikan, magfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya membawa alam pikiran kita kepada sebuah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu dengan para sahabat radhiyallahu taala ajma'in membantu perjuangan Islam. Terdapat beberapa sejarah-sejarah yang tentunya dapat kita ambil hikmah di dalamnya. Baik itu di kota Mekah maupun di kota Madinah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengajak wargi Dahlia semuanya untuk bisa larut dalam alam pikiran kita seakan-akan kita berada di sebuah kota yang namanya Madinah. Wargi Dahlia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah masjid yang namanya Masjidil Nabawi di kota Madinah. Tentunya di sana ada suatu tempat yang mungkin baru mendengar bagi kita wargi. Di sana itu ada namanya pintu Jibril wargi. Ini mungkin baru pertama kali kita mendengar. Ada namanya Gate Jibril. Nah, apa disebut dengan Gate Jibril itu wargi? Wargi Dahlia yang berbahagia. Saat kita yang sudah melaksanakan ibadah haji maupun umrah, ya, tentu sesuatu hal yang menarik di Masjid Nabawi itu adalah kubah hijau. Ya, kubah hijau. Nah, kubah hijau di situ ternyata di bawahnya itu adalah memberi tanda di situ adalah tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Tayyib, itu sudah kita maklumi dan ketahui bersama wargi. Nah, saat kita memasuki Masjid Nabawi, masuk wargi Dahlia. Ya. Tentunya di depan kita itu ada tempat namanya Raudhah sebelah kiri. Kemudian sebelah kanannya itu ada mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di samping sebelah kiri dekat Raudhah itu adalah makam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan kita, di mana letak Gate Jibril? Karena tidak semua orang loh wargi Dahlia tahu di situ ada Gate Jibril. Dan ternyata di dalam pintu itu ada hal yang sangat menarik wargi Dahlia apabila kita telusuri dengan baik, kita ikuti dengan baik wargi Dahlia. Nah, saya sendiri secara pribadi mendapatkan informasi demikian tentang Gate Jibril itu dari guru saya. Di mana pada tahun yang lalu kami dibawa oleh beliau menyampaikan pesan, di sini ada rahasia katanya. Ada rahasia yang hanya beberapa atau segelintir orang saja yang tahu tentang hal itu. Yang namanya Gate Jibril itu wargi. Nah, ketika kami dibawa ke sana, Masya Allah, yang namanya tempat spesial, yang namanya Gate Jibril, dan ternyata masuknya pun ke tempat itu wargi, itu tidak semua orang bisa masuk ternyata. Tidak bisa setiap orang masuk, dibatasi. Nah, menurut informasi yang dapat dipercaya, itu Gate Jibril atau pintu Jibril itu
dibuka setiap malam dari jam 1 malam sampai jam 2. Jam 1 malam sampai jam 2 wargi Dahlia. Nah, mungkin bagi wargi yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji umrah, melaksanakan salat di Masjid Nabawi, di sebelah kiri, tepatnya pas di depan makam Rasulullah, itu kan ada tempat sufi di sana ya. Duduk-duduk para sufi. Nah, sebelah kirinya itu Gate Jibril wargi. Nah, singkat cerita, saya dengan beberapa rombongan, termasuk guru kami ke sana, qadarullah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata jam 1 baru dibuka. Dan kami bersyukur, alhamdulillah, ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat menarik dan mengesankan. Allah takdirkan kami bisa masuk wargi. Bisa masuk ke Gate Jibril. Masuk, dan ternyata ketika kami masuk ke sana, tempatnya tidak begitu luas wargi. Tidak begitu luas. Mungkin ya kita bisa menampung sekitar 100 orang lah, atau kurang dari 100 orang. Maka kami masuk ke sana, dan hebatnya ketika sudah penuh, pintu itu ditutup rapat. Dan kata guru saya, kalau misalkan kamu sudah masuk ke pintu Jibril, kamu tidak boleh keluar lagi. Kalau keluar, berarti kamu tidak bisa masuk lagi. Ya otomatis wargi Dahlia, saya sebelum berangkat dengan rombongan mempersiapkan dulu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ingin buang air ataupun segala macam batal wudhu. Kita jaga semua itu. Memohon bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, masuk ke sana, la haula wala quwata illa billah. Ada sesuatu yang berbeda wargi. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Kita melaksanakan sholat dari jam 2. Ya, salat tahajudnya, witirnya, baca Al-Qur'annya sampai menjelang azan subuh, melaksanakan salat subuh berjamaah di sana sampai selesai waktu syuruk wargi Dahlia. Singkat cerita, kita sudah keluar, maka ada sesuatu hal yang membuat kita penasaran gitu ya, kata orang Sunda bilang, penasaran ini teh ada apa gitu. Maka kami sampaikan bertanya kepada guru kami. Wahai guru, ada apa sebetulnya keistimewaan dari Gate Jibril ini wargi? Guru kita tersenyum, katanya berbahagialah kalian masuk ke ruangan yang namanya Gate Jibril atau pintu Jibril. Karena di dalam ruangan itu wargi Dahlia, tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Dan tidak ada yang berani memasuki ruangan itu kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanti datangnya Jibril Alaihissalam menyampaikan wahyu. Jangankan para sahabat, istri Nabi sendiri pun, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak berani memasuki ruangan itu. Itu ruangan privasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Jibril Alaihissalam. Maka disebut pintu Jibril. Selain tempat di mana Rasulullah menerima wahyu dari Jibril alaihissalam atas izin Allah Rabbul Alamin, di dalam pintu itu atau di dalam ruangan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimandikan saat wafat. Kemana air jenazah atau air bekas memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini menjadi sebuah perdebatan wargi Dahlia. Kemana air itu mengalir? Hanya Allah yang mengetahui. Pendek kata, di tempat itu yang namanya Gate Jibril, pintu Jibril, secara habluminallahnya wargi Dahlia, di situ tempat komunikasi bertemunya Jibril dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat menerima wahyu. Yang kedua, Rasulullah dengan Jibril membaca Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Jibril datang ke sana wargi dengan Rasulullah memeriksa bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Ramadan. Dan di situ juga merupakan tempat yang sangat rahasia. Jangankan para sahabat, istri beliau pun tidak berani memasuki ruangan itu. Dan saat Rasulullah wafat, jasadnya pun dimandikan di sana wargi Dahlia. Nah, itu kita lihat dari sudut pandang yang namanya hablum minallahnya, hubungan dengan Allah. Sementara
kerajaan Saudi di tempat yang namanya Gate Jibril itu wargi dahlia adalah tempat kehormatan untuk tamu-tamu kerajaan. Untuk tamu-tamu kerajaan. Dan alhamdulillah wargi dahlia, setelah kami mendapatkan informasi dari guru kami tentang Gate Jibril, beberapa kali kita melaksanakan ibadah umrah, Allah mentakdirkan kami bisa masuk ke dalam sana. Ada cerita unik wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah. Makanya di sana kita harus yakin bahwa Allah bersama kita. Saat kita memasuki pintu Jibril, kita tidak tahu bahwa itu adalah tempat untuk tamu-tamu kerajaan wargi dahlia. Maka saya berada di saf kedua. Biasanya untuk tamu kerajaan, saf ke-1, kedua, dan ketiga itu dikosongkan. Tapi qadarullah pada waktu itu penuh. Saya disuruh oleh guru saya, kamu di depan saf kedua. Ya dengan polosnya saya masuk ke saf kedua di sana. Tiba-tiba datang kerajaan dari negara Pakistan wargi dahlia. Saya sudah merasa, ini pasti saya diusir. Saya diusir pasti disuruh ke belakang, atau enggak kalau ke belakang saya disuruh keluar. Saya berdoa di sana, ya Allah jangan sampai saya diusir. Apa yang terjadi wargi dahlia? Qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi diusir. Kata tamu kerajaannya, biarkan saja. Kita bergaul, kita bergabung dengan mereka. Ini alhamdulillah. Maka dari itu, yuk kita buktikan cerita seperti ini wargi dahlia. Saat Allah takdirkan kita melaksanakan ibadah umrah, yuk kita berikan waktu sejenak memasuki Gate Jibril. Semoga Allah berikan kemudahan dan Allah tetapkan kita dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.